Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar lagi lanjutan yang tadi. Ini tentang akut coronary syndrome atau sindrom coronary akut. Kita buka dulu ini. Ini yang di halaman sindrom coronary akut. Nah, ada angina pectoris. Ada angina pectoris kan? Dibuka catatan kalian kan? Udah buka kan? Ya, Kak. Nah, oke. Nah, kan kalau misalnya angina semua yang rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, jadi kalau misalnya ada dia ngomongi rasa tidak nyaman, tidak ada yang menjalar, habis itu berkaitan dengan iskemia jantung, itu namanya angina pectoris. Nah, sebenarnya angina pectoris itu nanti dibagi lagi. Ada angina pectoris stabil, jadi nanti kan sesuai dengan catatan kalian tuh ada angina pectoris, nanti dibagi jadi dua. Jadi semua sensasi rasa tidak nyaman di dada yang diakibatkan oleh iskemi, jadi jantungnya kekurangan oksigen, itu namanya angina pectoris. Nah, angina pectoris nanti dibagi jadi yang stabil sama yang infark miokard. Nah, kalau yang stabil ini biasanya karakteristiknya anginanya timbul pada saat aktivitas berat, bisa tapi dia menghilang dengan istirahat. Terus dia juga durasinya sebentar, yang paling khas itu dia durasinya 2-5 menit. Sebentar-sebentar, terus dia nanti menghilang dengan istirahat atau penggunaan nitrat dan nitrat. Nah, terus dia itu hilang timbul episodik dan biasanya itu tidak memburuk. Itu yang khas untuk angina pectoris stabil. Kalau angina pectoris stabil, kalau di soalnya dia tuh nyeri dadanya sebentar-sebentar, menghilang dengan nitrat istirahat, dan dia episodik. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang terpilih adalah selain EKG, yang pertama kan harus EKG. Dia pada saat istirahat, dan juga EKG pada saat aktivitas, lagi namanya adalah stres EKG. Jadi kalau tes EKG yang atau nama lainnya itu treadmill test. Jadi tes treadmill itu untuk melihat EKG pada saat di aktivitas ada kelainan atau tidak. Ini pada pemeriksaan penunjangnya. Selain itu, ya jadi yang terpilih kalau misalnya dia stabil, kita pilih ini. Kalau di soal ditanyain pemeriksaan penunjang untuk angina pectoris stabil itu treadmill test yang terpilih. Kita kan melihat kalau saat istirahat, kalau saat dia aktivitas, apakah ada perubahan di EKG-nya itu dengan treadmill test. Nah, kalau tata laksana angina stabil itu nanti ada obat anti iskemia, platelet, simvastatin, jadi dia simptomatis. Nah, terus nanti ada infark miokard. Nah, infark miokard ini yang kita akan pelajarin, namanya sindroma coronary akut. Sindroma coronary akut ini nanti ada 3 spektrumnya. Yang pertama itu angina unstable, angina pectoris, uap. Ada nanti enstemi, ada nanti sistemi. Nah, sebelum itu, kalau kita ngomong ACS, itu kan berkaitan nanti dengan sumbatan dari pembuluh darah. Ini sumbatan dari pembuluh darah. Kalau misalnya sumbatannya seluruhan, nanti dia akan bikin namanya STEMI. Kalau misalnya dia penyumbatannya sebagian, nanti mungkin dia enstemi atau uap. Jadi, nah, kalau misalnya akut coronary syndrome itu kan ada 3, STEMI, enstemi, dan uap. Nah, yang harus dinilai di soal adalah pertama ada enggak nyeri dada yang khas angina. Jadi untuk ACS itu sendiri harus ada nyeri dada yang khas angina. Nanti kita belajar gimana sih nyeri dada khas angina yang angina infark. Nanti beda dengan yang stabil kayak tadi. Nah, yang kedua yang harus dicek di soal adalah EKG-nya gambarannya kayak mana. Apakah ST elevasi, apakah ST depresi, atau dia bahkan bisa jadi dia normal. Jadi ST itu kan tadi kemarin tadi ya baru belajar kalau misalnya ST itu dari awal gelombang S sampai awal gelombang T itu kan ST segmen.
Kalau elevasi dan depresi itu pasti ada kelainan. Nah, kalau misalnya dia ada nyeri dada khas angina, ditambah dengan gambaran ST elevasi, maka dia bisa langsung terdiagnosis STEMI. Jadi kalau dia ada nyeri dada khas angina dengan ST elevasi, maka dia langsung terdiagnosis STEMI ya. Tidak perlu menunggu hasil enzim jantung. Ini kalau biokimia ini maksudnya adalah enzim jantung. Nah, beda dengan kalau dia ST depresi dengan EKG-nya atau EKG normal, tetapi disertai dengan nyeri dada, maka kita harus cek enzim jantung. Ini untuk membedakan apakah dia NSTEMI atau dia UAP tadi. Nah, kalau dia enzim jantungnya meningkat, kalau di sini contohnya adalah troponin. Sebenarnya enzim jantung itu banyak macam-macam. Tapi kalau misalnya enzim jantungnya meningkat, mau dia gambarannya ST depresi, mau dia gambarannya bahkan normal EKG-nya, maka dia pasti terdiagnosanya NSTEMI. Tetapi kalau misalnya dia walaupun dia ST depresi sekalipun, tetapi enzim jantungnya normal, maka dia terdiagnosis dengan UAP, unstable angina pectoris. Jadi bedanya untuk membedakan antara NSTEMI dengan UAP adalah pokoknya gambaran EKG apapun, mau dia ST depresi, T inverted, atau bahkan dia normal sekalipun, asal dia bukan ST elevasi dan disertai dengan nyeri dada khas angina, maka kita harus cek enzim jantungnya. Kalau enzim jantungnya meningkat, maka namanya NSTEMI. Kalau enzim jantungnya normal, maka namanya UAP, unstable angina pectoris. Angina pectoris tidak stabil. Nah, gitu. Jadi tapi beda kalau di ST elevasi kalau dia nyeri dada khas angina disertai dengan ST elevasi, maka dia mau tidak mau diagnosanya adalah STEMI. Walaupun dia belum terdiagnos, belum ada pemeriksaan enzim jantung. Karena kalau STEMI itu dia harus total sananya cepat. Tidak bisa nunggu enzim jantung gitu. Nah, sekarang pertama yang menjadi spektrum klinis akut coronary syndrome, sindrom koroner akut kan adalah nyeri dada nih, nyeri dada yang ini nih. Nah, maka nyeri dada yang gimana sih yang khas untuk angina? Sebenarnya nyeri dada tadi kan bisa dibedain stabil dengan tidak stabil. Nyeri dada yang stabil tadi sudah kita pelajari, nyeri dada sebentar-sebentar, episodik, menghilang dengan istirahat. Nah, sekarang kalau nyeri dada yang tidak stabil, UAP, itu kalau dia durasinya lebih dari 20 menit. Pertama, dia lama, lebih dari 20 menit. Ya, bentar ada aku udah pulang. Nah, tadi angina tidak stabil itu kalau dia durasinya lebih dari 20 menit, satu. Yang kedua, kalau dia anginanya baru yang dia langsung berat, itu bisa juga angina tidak stabil. Atau angina yang progresif, yang makin lama makin berat, dicetuskan aktivitas ringan, awalnya aktivitas berat, kalau sekarang aktivitas ringan. Itu angina yang tidak stabil, biasanya lama dan disertai dengan gejala otonom. Tuh angina khas infark tuh. Khas infark miokard adalah dia disertai dengan gejala otonom. Jadi selain dia tuh rasa tertekan, durasinya lama, menjalar ke tangan, terus dia ada gejala otonom, mual, muntah, keringat dingin. Kalau udah ada kayak gitu, berarti dia angina khas infark lah kalau gitu tuh. Nah, setelah itu kan nih nyeri dada tipikal dengan nyeri dada khas ini, kalau ini nyeri dada tipikal ini masih begitu umum. Pokoknya kalau dia nyeri dada kayak gini dia kurang dari 10 menit misalnya, maka dia termasuk yang stabil. Tapi kalau lebih dari 20 menit berarti dia udah masuk yang tidak stabil. Nah, udah selesai kita temukan nyeri dada, selanjutnya adalah kita tentukan EKG-nya, gambaran EKG-nya gimana. Gambaran EKG-nya gimana. Yang tadi, yang pertama udah nyeri dada tipikal, yang kedua adalah gambaran EKG. Untuk gambaran EKG itu bisa ada 3 kemungkinan kan. Dia bisa UAP, NSTEMI, atau STEMI. Yang jelas kalau dia STEMI, dikatakan STEMI kalau dia ST elevasi dan LBBB baru. Tadi LBBB kita udah belajar kan, LBBB itu dia seperti telinga kelinci, ada gambaran seperti telinga kelinci di F6
F6. Jadi kalau ada gambaran seperti telinga kelinci di F6 yang baru, itu namanya adalah LBBB baru. Nah, itu juga termasuk STEMI. Jadi kalau ketemu nih LBBB baru ada M-shape di V6, maka kita curiga juga ini adalah STEMI. Nah, yang kedua ada UAP dan N-STEMI. Ini UAP dan N-STEMI ini coba perhatikan dia bisa ST depresi, dua-duanya bisa T inverted. Yang membedakan antara UAP dengan N-STEMI adalah gambaran enzim jantungnya. Kalau enzim jantungnya meningkat, namanya adalah N-STEMI. Sementara kalau enzim jantungnya normal, itu adalah UAP. Nah, untuk enzim jantung ini kita lihat onsetnya. Onset dari mulai sakit, nyeri dada, sampai ke IGD atau sampai ke RS. Kalau dia kurang dari 3 jam, sebenarnya lihat nih. Kalau yang baru sekali dia datang, itu pilihannya adalah mioglobin. 1-3 jam itu yang naik baru mioglobin. Troponin I, troponin T, dan CKMB itu belum naik. Nah, tapi kalau onsetnya itu dari mulai sakit sampai ke IGD lebih dari 3 jam, itu baru kita pilih yang paling bagus adalah troponin I, baru troponin T, baru CKMB. Jadi tetap kalau memang dia yang paling bagusnya yang onsetnya lebih dari 3 jam, kita pilih nomor satunya adalah troponin I. Tuh, troponin I. Jadi kalau dia kurang dari 3 jam mioglobin, lebih dari 3 jam troponin I. Nah, seperti ini. Tadi ini kesimpulannya. Jadi, sindrom koroner akut itu bisa STEMI, bisa non-ST elevasi akut koronari sindrom ACS. Kenapa non-ST elevasi? Karena dia selain dari ST elevasi. Yang non-ST elevasi akut koronari sindrom tadi ya UAP atau NSTEMI, tergantung hasil enzim jantungnya. Kalau enzim jantungnya meningkat, berarti namanya NSTEMI. Kalau enzim jantungnya normal, berarti itu UAP. Nah, kalau dia sekali dengan STEMI, ST elevasi seperti ini, maka dia langsung terdiagnosis STEMI. Tuh. Nah, yang kedua kan untuk diagnosa STEMI kan tadi kita udah belajar nyeri dada khas angina. Yang kedua udah gambaran EKG. Yang ketiga dia butuh enzim jantung kalau dia NS non-ST elevasi ACS. Nah, sekarang kita butuh sering di soal itu disuruh menentukan ini nih arteri koroner yang mana yang kena gitu, sering tanya juga. Terus ini nih bagian jantung yang mana yang kena, sering juga ditanya kayak gitu. Nah, sekarang ini headshotnya. Headshotnya itu adalah sali salat. Sali ini untuk menentukan bagian jantung yang terkena. Kalau salat ini dia hanya septal anterior. Jadi gini, sebelum masuk ke situ, pelajarin dulu mengenai arteri koroner di jantung. Arteri koroner di jantung itu ada 2 arteri sebenarnya. Di arteri koroner di jantung itu ada 2. Ada arteri di sini namanya, dia kan dari cabang 2 nih. Cabang 2 dari aorta. Yang pertama ada ini. Cabang pertama adalah arteri koronari kanan, right coronary artery. Nah, cabang yang kedua adalah left main namanya. Left main artery. Jadi arteri kiri yang utama. Nah, si left main tadi keluar dari arteri aorta, dia langsung cabang jadi 2, ke depan dan ke samping. Ke depan dan ke samping. Cabang ke depan dia akan turun ke depan dan ke bawah. Ini namanya left anterior descending nih. LAD, left anterior descending. Jadi arteri koroner itu ada 2. Ada yang right coronary artery, ada left coronary artery. Yang left coronary artery bagi lagi left coronary artery atau namanya left main. Kiri yang utama dibagi jadi 2. Jadi yang pertama adalah LAD, left anterior descending, yaitu dia yang jalan ke depan dan ke bawah nih. Ada juga dia left circumflex atau namanya LCX. LCX itu dia ke arah belakang, jadi dari sini ke arah belakang. Ini nama left circumflex artery yang ini.
Jadi dia dari keluar, dia langsung belok ke belakang, namanya left circumflex artery. Nah, masing-masing ini akan memperdarahi bagian jantung yang beda. Dan kalau misalnya terkena, dia manifestasinya juga akan beda. Misalnya, right coronary artery. Right coronary artery itu memperdarahi bagian kanan dan bagian inferior jantung nih. Nih inferior nih di arteri diperdarahi sama right coronary artery. Jadi kalau misalnya kelainan pada right coronary artery itu dia akan membuat kelainan pada jantung bagian inferior. Kayak gitu. Nah, sekarang LAD. LAD itu dia memperdarahi bagian depan dan septum. Ini bagian anterior jantung. Di sini ada septumnya. Jadi dia memperdarahi bagian septal dan anterior dari jantung. Terus left circumflex. Left circumflex itu kan adalah arteri yang keluar dari left main, terus dia muter ke belakang. Berarti dia akan memperdarahi bagian lateral jantung. Jadi di lateral dulu dia mutar, habis itu dia ke belakang. Jadi dia akan memperdarahi bagian lateral jantung. Nah, kelainan pada left circumflex artery, misalnya ada sumbatan di left circumflex artery, itu akan bikin kelainan di gambaran lead lateral. Sementara kalau kena di left main berarti semuanya kena nih. Septal kena, anterior kena, lateral kena, karena kan di bawahnya adalah arteri pecahan dari LCA. Sehingga kegangguan pada left main itu akan bikin penyakit gambaran namanya anterior extensive. Anterior extensive. Nah, sekarang kita ngapalnya itu adalah salisalat. Itu berurutan. Jadi mulai dari lead prekordial, ingat lead prekordial itu kan adalah lead yang di dada. Lead yang dipasangkan di dada itu namanya lead prekordial alias lead di dada. Itu mulai dari P1 sampai P6. Nah, ini lead EKG ya. Ada lead prekordial, yang kedua adalah lead ekstremitas. Lead ekstremitas itu mulai dari 1, 2, 3, AVL, AVF, dan AVF. Jadi kalau mau bikin gambarnya, ini adalah AVL, AVR, di sini AVL, sini AVF, di sini satu arahnya ke sini, 2 arahnya ke bawah, 3 arahnya ke bawah juga. Sekarang septal. Sali itu adalah pendekan dari septal, anterior, lateral, dan inferior. Jadi kalau septal itu dia yang kena berarti P1, P2. Jadi kalau ada gangguan di P1, P2, misalnya ada gambaran ST elevasi di P1 sama P2, berarti adalah gangguannya di septal. Kalau dia kena P3, P4, berarti dia gangguannya di anterior. Kalau kena P5, P6, 1, P5 ya. Jadi kalau kita gambarkan B di sini berarti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Gambaran EKG kan kayak gini nih. Ini adalah gambaran kanan, ini kiri, bagian kiri. Nah, sekarang kalau dia kena septal, nih kalau kena dia septal, dia akan mengenai P1 dan P2. Nih, ini septal. Terus kalau kena anterior, dia akan mengenai P3 dan P4. Ini jantung anterior kan, ke depan. Terus kalau kena lateral, dia akan mengenai lead P5, P6, 1, dan AVL. Itu lead lateral tuh. Sementara kalau inferior itu 2, 3 AVF. Lihat arahnya. Yang ke bawah kan ada 2, 3, dan AVF. Makanya lead inferior itu adalah lead 2, 3 AVF. Jadi Sali itu septal, anterior, lateral, inferior. Septal P1 sampai P2, anterior P3, P4, lateral P5, P6, 1 AVL, inferior 2, 3 AVF. Terus salat itu menunjukkan bahwa kalau yang kena tuh lead septal dan lead anterior, maka arteri yang terkena adalah arteri LAD, left anterior descending. Ini. Salatnya itu menunjukkan bahwa kan ada 3 arteri utama nih. 3 arteri utama itu 1 left circumflex, 2 left anterior descending,
3 coronary artery. Jadi kalau misalnya salat, berarti itu menunjukkan kalau yang gambarannya kelainannya pada lead septal yaitu P1, P2 dan lead anterior yaitu P3 dan P4, maka yang kena adalah left anterior descending, maka salat. Berarti tinggal sisanya. Kalau lateral, yang kena lateral berarti yang kena adalah left circumflex, arteri yang nomor 2 ini. Arteri nomor 1 ini. Sementara kalau kenanya inferior itu adalah RCA, right coronary artery. Nah, ini. Lanjut dulu ya. Terus, nah sekarang tata laksananya. Tata laksana untuk SKA, itu kalau ditanya tata laksana awal, kalau di soal dia tanya tata laksana awal, maka kita pasangnya adalah ONACOM. Pertama, O adalah oksigen, tapi oksigen itu diberikan hanya kalau saturasinya kurang dari 94%. Yang sekarang sih yang terbaru ya 90%. Kalau yang di sini slide-nya masih 94, sekarang yang paling baru 90% baru dia pakai oksigen. Kalau dia saturasinya kurang lebih dari 90%, maka tidak perlu kasih oksigen. Terus nitrat, N-nya adalah nitrat sublingual atau boleh kasih ISDN. ISDN 5 mg. Taruhnya adalah sublingual di bawah lidah. Terus yang A-nya adalah aspirin. Aspirin kita kasih 160 mg atau 2 tablet. Lalu C-nya adalah C dan O-nya adalah clopidogrel yaitu 300 mg, sediaannya 75 mg. Terus ada morfin terakhir morfin 5 mg kalau misalnya nitrat gagal. Tapi jadi yang terapi untuk meringankan nyeri dadanya, jadi terapi untuk meringankan nyeri dadanya adalah si nitrat. Ini ngapa sih goyang? Jadi terapi untuk menurunkan nyeri dada adalah nitrat. Kalau nyeri dadanya masih terasa, nitrat ini boleh dikasih sampai 3 kali nitrat sublingual. Kalau masih juga nyeri, maka boleh dikasih nitrat IV. Nitrat IV itu contohnya adalah nitrogliserin. Nitrogliserin itu adalah nitrat yang IV. Oh, itu yang kayak gini ya. Nah, kalau dia dikasih nitrogliserin masih juga sakit, kan dikasih nitrat SL 3 kali, masih juga nyeri dada, boleh dikasih nitrat IV. Nah, dikasih nitrat IV masih juga ada nyeri dada, maka baru kita kasih morfin. Jadi morfin itu yang terakhir. Yang pertama nitrat sublingual, yang kedua nitrat IV yaitu nitrogliserin. Tulisannya jelek sekali. Nitrogliserin ini ya, IV. Kalau dia masih juga sakit dada, maka terakhirnya dikasih morfin. Nah, tapi ingat ada keadaan di mana morfin dikasih duluan untuk orang-orang yang nyeri dada, yaitu kalau ada kontraindikasi nitrat. Kontraindikasi nitrat adalah hipotensi dan infark inferior. Infark inferior itu yaitu kalau misalnya ada gambaran gangguan pada lead 1, 2, dan AVF. Jadi kalau misalnya ada kelainan pada lead 1, 2, dan AVF, maka kemungkinan kena tuh lead inferiornya. Jadi itu tidak boleh dikasih nitrat. Kenapa? Takutnya makin turun tensinya, karena dia nitrat ini bikin hipotensi. Kayak gitu. Jadi kontraindikasi nitrat adalah hipotensi dan infark inferior. Kalau misalnya ada dua ini, maka dia langsung dikasih morfin untuk nyeri dadanya. Nah, itu adalah tata laksana awal. Sekarang jadi ini adalah bagannya. Kalau memang dia ngarah-ngarah ke iskemia atau infark, kasnya tadi angina. Nah, jadi kalau dia tadi memang jelas adalah iskemia atau infark,
atau gambaran STEMI, gambaran SKA, gambaran angina pectoris kas untuk infar, maka terapi awal kita kasih langsung Onakom nih. Tata laksana awalnya, kalau ditanya tata laksana awal, maka kalau ditanyanya adalah tata laksana awal, maka kita langsung kasih Onakom. Nih, Onakom yang tadi. Tapi kalau ditanya tata laksana definitif, kalau ditanya tata laksana definitif atau yang terbaik, yang paling bagus, maka kita lihat berdasarkan gambaran EKG-nya. Gambaran EKG 12 hadapannya. Kalau dia curiga ST elevasi atau STEMI, maka kita langsung terapi reperfusi namanya. Terapi reperfusi itu ada dua. Ada namanya PCI atau pakai fibrinolitik. Jadi terapi reperfusi itu ada dua, PCI atau fibrinolitik. Nah, kapan kita pakai PCI, kapan kita pakai fibrinolitik, nanti dibagi. Kalau misalnya gambarannya non-ST elevasi, maka lihat resikonya. Jadi non-ST elevasi ACS ini, NST ACS ini kan bisa dua nih, bisa UAP, bisa NSTMI. Yang penting kan dua-duanya ini adalah non-ST elevasi akut coronary syndrome. Dia lihat resikonya tinggi atau tidak. Kalau dia resiko tinggi, maka dia nanti tata laksananya PCI, tapi yang tidak emergensi. Tapi kalau dia resiko rendah, itu bisa perawatan dulu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang STEMI, karena STEMI ini sering masuk kan. Nah, kalau STEMI itu terapinya tuh harus langsung direperfusi nih. Nah, cuman apakah dia bisa di PCI atau fibrinolitik itu tergantung dari onsetnya. Kalau onset gejalanya dari mulai dia sakit sampai ke IGD itu kurang dari 12 jam, inilah yang bisa diterapi reperfusi untuk STEMI. Terapi reperfusi untuk sistemi tadi. Nah, lihat kemampuan rumah sakitnya gimana. Kalau kemampuan rumah sakitnya bisa langsung, misalnya rumah sakit yang punya fasilitas PCI dan bisa langsung melakukan PCI kurang dari 90 menit sejak pasien datang ke IGD, maka langsunglah kasih PCI. Tetapi kalau kita tidak punya fasilitas PCI, misalnya jauh gitu kan. PCI ini kateter jantung. Jadi misalnya di Bangkok gitu, di Bangkok tidak punya PCI kan. Jadi dia kalau pasien ketemu dengan STEMI maka langsung di fibrinolitik. Targetnya dari mulai masuk obat sampai selesai fibrinolitik itu kurang dari 30 menit. Tuh, targetnya makanya dia bilang door to needle. Ini door to needle kurang dari 30 menit kalau dia pakai fibrinolisis. Sementara door to balon kurang dari 90 menit kalau dia pakai kateter. Sebenarnya tidak ada yang ini bagus lebih bagus ini tidak. Dia lihat dari waktunya. Bisa enggak dengan cepat. Yang penting mana yang cepat harus direperfusi segera. Jadi, kalau onsetnya kurang dari 12 jam, itulah yang bisa ditrombolisis atau di PCI. Tapi kalau onsetnya dari mulai gejala sampai masuk ke kita lebih dari 12 jam, maka cuma terapi adjuvan deh, terapi simptomatis lah, kasih heparin sama nitrogliserin. Nah, kalau kita pilih PCI ini kan kateter jantung, jadi langsunglah masuk dia ke lab kateter jantung. Tapi kalau kita milih trombolisis, maka obatnya adalah yang terpilih, ini adalah agen fibrinolitik, obat yang terpilih adalah streptokinase. Streptokinase ini dosisnya 1,5 juta unit dalam 100 ml dek 5%, atau larutan salin 0,9%, jadi atau NaCl 0,9% dalam waktu 30 sampai 60 menit. Gitu. Yang paling terpilih adalah streptokinase. Ingat ya, dosisnya 1,5 juta unit. 1,5 juta unit. Tuh. Nah, ini gambaran apa nih? Si bangun enggak? Ini ada ST elevasi dilit P4, P5, P2, ini P2 ya, P5, P4, P1. Terus apa lagi? P5, P6 juga kan, P6, P3. Berarti tinggal nyari kawannya di 1. 1 ada enggak? 1 nih, 1.
Berarti ini karena semuanya kena dari mulai P2 sampai P6, 1 dan AVL. AVL-nya mana? Ini AVL. Maka ini disebut dengan anterior ekstensif. Jadi semuanya kena, anteriornya kena semua. Namanya adalah anterior ekstensif. Jadi kena di P1, kena P2, P3, P4, P5, P6, 1 dan AVL. Ini namanya adalah anterior ekstensif. Dan ini lagi. Ini jadi tipsnya itu kalau mencari STEMI itu lihat yang ada kawannya. Kayak gini, misalnya mana yang paling eye catching? Yang paling eye catching kan 2 nih. 2 ST-nya naik nih. 3 juga nih ST-nya naik. AVF juga nih ST-nya naik. Nah, kalau udah kelihatan 2, 1 B yang naik, maka kita cari kawannya. Kalau 2 itu kan lead inferior dah. Inferior 2 itu kan menunjukkan lead inferior. Nah, kawannya itu berarti 2, 3, dan AVF. Kita carilah kawannya, sama juga ada. Dia tuh syarat STEMI itu minimal ada 2 lead yang kawanan, terus dia menggambarkan ST elevasi. Nah, kalau emang ada gambaran seperti itu, baru dia dibilang STEMI inferior. Nah, ini lihat. Dia tuan usaha 47 tahun datang dibawa ke UGD diantar Pak RT dan teman-temannya pingsan. Dia sebelum pingsan didahului keluhan nyeri dada kiri seperti tertindih, menjalar ke tangan kirinya, disertai dengan keringat dingin. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Tapi pada pemeriksaan fisik dijumpai vital sign-nya sekian, tensi 150/90, terus ada nanti ST elevasi di 23 AVF. Nah, ST elevasi di 23 AVF menunjukkan adanya infark di inferior. Infark inferior kan 2, 3,